Dan itu kalau tersimpan lama itu yang bisa menimbulkan penyakit medis. Oh begitu Kak? Iya, penyakit medis itu datangnya dari itu. Anxiety, Itu lebih ke beban-beban yang banyak kita simpan, kita seolah-olah tidak ada masalah. Iya. Selalu merasa kuat. Ya. Kalau ada uang semua bahagia sih Kak. Belum tentu tenang tapi punya uang Iya, banyak, punya belum tentu bahagia tapi belum tenang. tentu tenang. Begitu. Sama kayak temanya yang kali ini ya Kak. Nanti Iya, ruang temanya- damai untuk hati yang tenang. Ya. Kenapa itu Kak? Ambil dan mengangkat tema seperti itu. Jadi jago kalau dia bridging-bridgingnya sampai masuk di itu pertanyaan. dia masuk kan, padahal tadi kita bahas. Oh Makanya kan harusnya definitif Kak. Harusnya sudah diundang di grup tapi masih ragu. Lewat. Kau singgung-singgung terus ini. Buat Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum. Tunggu agak pedih sarabanya. Yoi. Pas, enak. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Dan kalau kemarin kita kedatangan adik-adik mahasiswa saya dan Olga kemarin. Oke. Jadi mereka datang dalam rangka mempromosikan acaranya mereka yang akan ada kegiatan semacam kajian. Nah, hari ini hampir mirip-mirip ini. Ada juga dari saya tidak enak panggil apa ya, kakak, ibu, bunda apa ya? Kakak masih. Oh iya, Kakak. Ada kakak. Biar lebih akrab. Betul. Muda-muda juga tuh. Ada kakak-kakak dari Sahabat Hijrah Kota Palu, tepuk tangan. Kita langsung saya tanya kabarmu Rere. Bagaimana kabarmu Rere? Lama kita ketemu. Alhamdulillah baik. Seperti yang Kak Arif tahu. Tidak. Iya. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ya. Alhamdulillah bisa pasangan Ulan dan Rere hari ini. Alhamdulillah bisa kembali lagi di home base Saraba Channel. Asik. Kok merasa ini rumah ya? Tapi sampai sekarang tidak diundang juga di grup Kak. Wah, itu pribadi sekali sudah. Nah, kita tanya dulu dari kakak-kakak Sahabat Hijrah, apa kabar? Alhamdulillah baik semuanya. Mungkin kenalan dulu ya. Kalau Kanung kan saya tahu, tapi Tahu di mana? kan kita satu album nih, sebelumnya. Maksudnya supaya seolah-olah kita kenalan dulu nih sama teman-teman. Biar teman-teman Saraba Channel kenal kan. Iya, coba diperkenalkan dulu Sahabat Kenal Hijrah. kata saya. Betul. Tolong kenalan dulu dari mana? Kiri, kanan? Dari apa? Boleh. Halo, assalamualaikum. Saya formal sekali. Iya, betul. Saya Nunung Rismayani. Oke. Kebetulan langsung jabatan ini. Oh, tahu saya dulu. Iya. Oke. Itu kan ada pertanyaan selanjutnya jabatan. Makanya di briefing tadi pertanyaan selanjutnya. Iya, malah saya sudah briefing loh. Kalau kakak di sebelahnya? Kalau saya Afi Gufran. Afi Gufron. Ya, Loh, biasa kok ada panggil Gufronnya? Oh iya, istrinya Pak Gufron. Nyonya Gufron. Iya. Masya Allah. For your Lebih information. dikenal dengan itu aja. Oh iya, ini istri dari Pak Gufron, Ketua Kadin Kota Palu. Tepuk tangan lagi Kak. Tepuk tangan. Ini Sahabat Sekali tepuk tangan di Hijrah. sini. Iya, tidak apa-apa. Seolah-olah saja nih kan. Sahabat Hijrah. Ini apa? Organisasi kah? Komunitas kah? Atau cuma IO kah? Apa sebenarnya Sahabat Hijrah ini? Komunitas. 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 Oke. Komunitas apa Kak? Maksudnya kalau cuma bayar komunitas, oke, saya pertanyaan selanjutnya ya. Ada sedikit Kak supaya enak. Oh begitu. Kalau kita sebenarnya komunitas di bidang dakwah sih. Tapi dakwah yang kita berusaha untuk lebih tidak kaku lah. Oke. Gitu. Jadi kita pernah dakwah kajian itu di Nobar. Kajian Di XX1. XX1. Kajian di XX1? Iya. Oh, oke. Terus Kita pernah apa lagi? Fi? Konser. Di yang waktu Hadat Alwi gitu kan. Ada tahu yang di mana nih? JCC? Iya. Saya beli loh itu. iya. Saya beli. Lupa lagi. Iya, saya beli Berarti yang Kak Gandum. Arif sering ikut ya kayak event-event ini? Pernah, bukan sering, pernah. Oh, jadi komunitas. Tapi ada struktur organisasinya. Ada tapi hanya KSB aja. Selebihnya semua itu kita anggap pengurus. Bagian dari komunitas. Iya. Oh, tapi ini sudah berapa lama sih terbentuk ini Sahabat Hijrah? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Ya. Bagaimana? Apa inisiasinya tiba-tiba ada Sahabat Hijrah begitu? Kenapa tidak Sahabat Noah begitu? Kan kalau sahabat Nabi pasti kita berarti kan. Coba kenapa Sahabat Hijrah? Bagaimana sejarahnya itu Kak? Oke, jadi sejarahnya Sahabat Hijrah itu awalnya sebenarnya ini
keinginan sudah lama sekali, tapi untuk merealisasikannya itu kayaknya belum ketemu yang pas. Oke. Gitu. Terus kepikiran lah, karena kan memang kita itu sering suka nongkrong, teman-teman nongkrong lah. Terus kepikiran kita ini kayaknya waktunya kita ini cuma habis begini, ketemu nanti nongkrong begini. Kapan nih kita bikin? Karena kalau mau ke majelis yang ibu-ibu isinya, Loh, itu kayak tidak asik begini kan. maksudnya kaget ya para si ibu-ibu. Masih kakak. Oh iya. Ya, maksudnya begitu. Oh iya, oke. Jadi kan kalau teman-teman ini diajak, ayo kita pergi kajian yang banyak, kan biasa ada yang majelis taklim apa ini kayaknya Iya, susah iya. aku ajak ini kan. Iya. Ayolah kita pertemanan gitu, pertemanan. Jadi awalnya saya cerita sama Kak Afi. Kebetulan Kak Afi ini kan punya RVV lah, punya. Tahu. Nah, itu kan di situ. Jadi saya minta tolonglah ke beliau ini, Kak Afi, kita bikin gini-gini. Saya ajaklah teman-teman SMA. Oke. Gitu. Awalnya dari situ. Di situ sih awalnya. Jadi ayo kita bikin sebuah komunitas kajian, tapi jangan yang kaku, yang nanti lebih inilah kegiatan-kegiatannya. Lebih ke awal-awal tuh anak-anak milenial ya. Gitu. Berarti anak-anak muda di dalam? Iya, milenial. Jadi semua kita juga kalangan itu kayaknya bisa masuk Bisa ya, masuk. Kak? Bisa masuk. Tidak terlalu formal, lebih santai. Orang tua juga bisa masuk. Masuk. Oh iya. Coba pendirinya milenial semua. Jadi komunitasnya ini kayaknya lebih dari pertemanan, jadi positif Ya. vibe-nya Iya. dibuatlah Dibuatin sahabat sahabat hijrah itu. Masya hijrah. Allah. Berarti jadi dulu tidak berjilbab semua ya, nanti ada sahabat hijrah. Jilbab perangan. Ada juga begitu konsep. Ya biasanya kan kalau kan awal kan identik itu maksudnya Ya. orang yang belum hijrah itu Iya kebanyakan ya, Kak. kemarin belum Ya. jilbab tuh kita kan nongkrong, gak ada gunanya nih berjilbab kita ayo berjilbab sahabat hijrah. Biasanya begitu, tapi memang Hijrahnya itu lebih ke gini mungkin. Oh iya. Dari nongkrong, banyak nongkrong, nggak pernah pergi. Oh, Apa sih? iya, Dengar-dengar iya. ceramah apa? Kenapa nggak sebulan sekali lah kita ada juga Kajian rutin? Ya, pertemuan-pertemuan rutin yang untuk ngecas diri begitu kan? Ada. Oh, iya. Jadi Jadi hijrah itu bukan hijrah dari buka jilbab, dari tidak pakai jilbab sampai pakai jilbab, tapi hijrah dari tempat nongkrong yang tidak ada fungsinya, misalnya. Ada juga fungsinya. Tetap Iya, nongkrong. tapi ada Lebih ini berisi ya, ya. ini nongkrongnya itu lebih Iya, berilmu berisi, lagi, kan? positif lagi Iya. Kak. Tapi kakak berdua jabatannya apa ini? Nah, kalau Kanung, Kalau saya ketua. Oh kakak ketuanya? iya. Kenapa kaget sekali begitu? foundernya. Jangan juga kaget sekali begitu. Iya, saya kira iya saya serius kakak ketuanya. Ya, Itu dipilihnya bagaimana kak? saya mengangkat diri sendiri. Pilih diri sendiri. Karena memang kebetulan sama sih. Iya. Saya mengangkat diriku sendiri. Kan founder beliau. Kan? Oh iya. Saya penginisiasinya lah. Iya inisiatornya. Nah, jadi beliau mengangkat diri sendiri sebagai ketua. Oh iya. Itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selamanya. Tidak digantikan. Oh iya. Kalau Beda kalau wali kota tuh Tidak ada serah terima masalah. inti. ya bicara wali kota TN ada staffnya janganlah. Maaf. Iya. Tapi kalau Kak Afif apa? Kalau Kak Afi ya Kak Afi. Iya, Kafi. Kalau saya lebih ke Pembina. pembina. Lebih ke donaturnya ya Kak? Dan Dapat. pembina bendahara. Oh iya. Saya paling karena waktu itu kan Kanung butuh tempat. Saya punya tempat, jadi ya saya bilang oke, bolehlah adakan di villa begitu. Jadi kajian rutin itu bulanannya di tempat saya begitu, di RV Villa diadakan. Jadi Kanung tuh bayar ya Harga surga. ininya, harga berapanya aja. Seikhlasnya? Seikhlasnya. Ih, mau dong saya jadi sahabat hijrah juga. Boleh. Saya pakai tempat ikhlas. Tapi saya bikin podcast di situ gratis begitu ya. Oh, iya sih. Bisa diatur. Negosiasi terus. Iya. Rere, kau lagi Rere? Nomor 6 aku bilang kau kan? Iya. Soalnya Rere udah lambat, terus kita belum sempat briefing kan so ada begitu ya. Oke Kak, jadi buat kakak-kakak sahabat hijrah nih, Iya. dengar-dengar dan informasinya, sahabat hijrah ini sering mendatangkan penceramah-penceramah kondang. Itu bagaimana Kak? Iya, alasannya apa? Oh, alasannya. Iya, alasannya. Sebenarnya kalau alasannya lebih ke karena kita juga ingin kenapa tidak harus, maksudnya begini ya. Kenapa kalau kita bisa tidak kita datangkan gitu. Oh, oke. Gitu. Kenapa kalau bisa tidak kita datangkan? Kenapa hanya misalkan kalau kota-kota lain Iya. bisa mendatangkan ustazah ini atau kan kalau kayak biasa kita lihat awalnya ini terinisiatif juga waktu Ustadz Zaki awalnya. Ustadz Zaki Mirza. Iya, Oh, Ustadz iya. Zaki. Itu memang kita dapat tawaran dari luar. Oh. Nah, gitu. Dari yayasan dari luar. Nah, dari situ kemudian
saya melihat mengadopsi konsep Hananataki sih awalnya. Oh, Hananataki. Iya, kaget lagi. Jadi mengadopsi konsep itu kan yang apa namanya di sebuah ballroom yang seperti itulah. Sebenarnya awalnya itu kan dia safari dakwah. Cuman saya bilang bagaimana kalau kita buatkan gini. Nah, situ awalnya. Kemudian setelah itu kayaknya ini menarik. Ayo siapa lagi? Dari situlah awalnya akhirnya ayo siapa lagi seperti itu. Hingga akhirnya semakin banyak lah yang kita undang. Tapi kan banyak juga penceramah-penceramah lokal yang tidak kalah soal keilmuan. Kan? Jadi jangan salah. Jadi kita juga tetap walaupun kita mengundang dari luar, kita itu tetap kalau dari kita ya, tetap berusaha bagaimana kita mengangkat juga apa namanya ustazah Lokalan. atau yang lokal. Kayak kemarin kan waktu Hadat Alwi Iya, itu kan kajiannya kita datangkan dari luar Nazira. Tetapi yang isi kajiannya kita menyandingkan dengan orang dari nasional, bintang tamu nasional, tapi yang isi kajiannya Tetap yang lokal Ustazah Fitrianingsih saat itu. Oh, bukan UIN itu. Iya, Uin. UIN kan? Iya. Oh ya, ustazahnya ya. Iya. Gitu. Tahu saya. Orang UIN dia. Nah, ini juga nanti Umi Pipik itu kita sandingkan juga dengan Ustazah Fitri. Tetap ada ustazah lokal. Ustazah lokal. Jadi kita berusaha bagaimana supaya mereka ini berada dalam lokal dan nasional itu berada dalam satu panggung gitu. Oh, menyandingkan ya antara yang Iya, lokal dan nasional. artinya kita biar mereka lihat ternyata walaupun lokal, artinya kalau dia pisah, mungkin orang tidak bisa ini kan. Tapi kalau dia di dalam satu ruang yang sama, orang jadi bisa ada perbandingan. Oh, ternyata sama juga ya, bagus juga ya. Betul. Mengangkat juga Iya, mengangkat juga. Ternyata ambil nama dari yang nasional, tapi bisa mereka bisa sepanggung. Bisa dikenal juga ya, ya, mereka bisa sepanggung tapi ternyata dari lokal juga ternyata bagus juga isinya gitu. Tapi Hadat Alwi itu keren sih sebenarnya, meskipun kita harus buru-buru sholat tarawih. Iya. Iya kan? Karena bulan puasa Iya, hari kedua kalau nggak salah. Hari kedua. Kenapa dipilihnya begitu Kak Lalu itu Kak? Apanya itu? Maksudnya kenapa pilih bulan puasa? Orang konser setengah malam nih. Iya, tapi seru itu Hadat Alwi. Karena jadwalnya memang kemarin kita dapatnya di situ. Iya, terus HP ku sempat dipegang Hadat Alwi, jujur. Masya Allah, ya saya lihat memang ada postingannya mukanya Arif paling besar. Iya, tidak sampai di posting Hadat Alwi sih. Tapi itu waktu diundang Hadat Alwi, apa perhitungannya Kak? Apa memang inner child? Karena saya juga termasuk yang pendengar Hadat Alwi dari kecil kan. Jadi kayak Jadi flashback lagi ya. lumayan, apalagi istriku, dia sampai keluar air mata begitu ya. Karena lagu-lagunya kan mengingatkan Hadat Alwi masa kecil. Apa itu? Salah satunya. Sama, karena memang suka dan memang lagi saat itu dia lagi viral juga kan. Oh iya. Booming lagi. Dia lagi booming lagi dan kita juga suka. Iya. 2 kali dia bawa lagu Itu sudah tadi karena kita ini kebanyakan milenial dan Gen Z toh. Berarti sebenarnya sahabat hijrah tidak hanya kajian nih, bisa bikin konser. Iya, Tapi dibungkus Islam. Ya, tapi dibungkus dengan dakwah. cuman memang begini. Jadi berjalannya sahabat hijrah itu juga kita belajar. Oke. Kita juga belajar. Ternyata saya juga sharing. Tapi setelah ini ya. Jadi saya sharing. Ini kemarin waktu saya buat ini boleh tidak, karena niat saya kan niat kita lah, niat kita itu kan Dakwah. bagaimana dakwah ini menyentuh ke semua kalangan Keren. gitu kan. Nah, tetapi mungkin ada yang salah dalam konsep itu karena kita dakwah tetapi mencampurkan antara ikhwan dan akhwat. Itu sebenarnya kan kalau aturan itu memang sebenarnya harusnya kan dipisah. Walaupun ini kita bicara konsep, tapi kan kita dakwah. Iya. Gitu. Nah, itu sebenarnya kemarin yang sempat saya sharing juga dengan. Tapi kita belajar lah berproses. Sempat ada kritikan juga Kak? Kritikan tidak sih. Saya hanya bertanya hukumnya kemarin. Bertanya hukumnya bagaimana saya bikin konser gini. Setelah peristiwa itu kan, saya bertanya dengan ustazah kira-kira dengan konsep dakwah seperti itu hukumnya bagaimana? Iya. Apalagi Hadat Alwi itu kemarin dibilang kalau bisa lepas saja pembatas. Ya, Iya kan? Jadi tiada VIP dan reguler. Jadi kita di VIP, saya VIP jujur. Saya tahu. Sejak kapan nih Suami Kak, istri lagi di kan? VIP terus? Nah kita kan mau nonton nyaman kan. Oh berarti dalam waktu dekat Umi Pipik tadi sudah disinggung Umi Pipik. Umi Pipik kenapa dipilih Umi Pipik? Tadi pertanyaannya maaf ya. Iya. Ya supaya cepat gitu. Oke. Kenapa pilih Umi Pipik Kak? Yang pertama sudah Umi Pipik, kan? Oke. Oh, ini yang kedua kali. Ini yang kedua kalinya lagi. Kan kedua kali datang. Kita polling ternyata 7 walaupun dia Peminatnya Umi Pipik Polling itu IG masih ya? di itu dia 71 kemarin ya. Iya. Kalau tidak salah.
Oh berarti kakak juga menggunakan. Iya, saya kemarin pollingnya itu Angelina Sondak. Angelina Sondak. Iya kan Dia kan sekarang sudah ikut viral juga kan. lagi dakwah. Dakwah. Saya baru tahu deh. Iya. Oke, terus Setelah keluar dia kan dakwah. Angelina Sondak. Sondak, Kedua, Ustazah, aduh siapa sih? Kotrun Nada, Ustazah Nada. Oke. Itu yang di Islam itu indah Iya, beliau. oke. Sama Umi Pipik, ternyata 72% itu Umi Pipik. Kita datangkan kembali. Kalau Ogi Setiana Dewi kenapa tidak? Bagus juga loh itu. Linknya yang masih susah, insya Allah. Insya Allah. Banyak Semoga sebenarnya. setelah ini ya, Kak. Sebenarnya banyak. yang bagus kan. Iya, Cuma sebelum kita ini sudah survei dulu mana yang bisa gampang untuk kita ini masuk. Tapi ini saya bingung. Biasa lihat-lihat di stories di IG-nya Sahabat Hijrah dikasih menangis terus orang. Iya, maksudnya kayak ada semacam terapi-terapi apa itu kayak? Nah, Kalau saya itu lihat sudah yang acara yang untuk dengan Umi Pipik ini itu ada mental health itu. mental health itu maksudnya untuk apa itu, Self Kak? healing ya kak? Ya, Self self healing. healing. Namanya itu self healing kak. Wih, kok pernah menangis juga ya? Pernah ikut. Nangis Di waktu itu. Menangis. Jadi itu apalagi untuk Kebetulan kaum diinjak perempuan kakinya, ya kak. diinjak kakinya. Bukan Iya. karena sedih ya. Iya, bukan diinjak kakinya. Sakit. Dan gaji belum keluar pada saat itu teriak. Pantas menangis. Iya. Tidak. Kenapa itu? Dia ikut ketawa juga di sana. Tidak, maksudnya kenapa harus dikasih menangis terus? Orang mau denger cerita. Iya. Jangan kau menjelaskan. Kau kan bukan makanya masuk. Udah pernah Dia merasakan ya kak? pengalaman pribadi Saya kan. berdiam jawab kakak dulu. Ya. Nanti kau menceritakan. Testimoni. Iya. Iya, coba Kak. Kenapa Kak? Kakak bikin kegiatan bagas menangis orang terus gitu. Jadi gini, sebenarnya kan ada orang banyak salah persepsi ini. Oke. Mental health. Disangka untuk orang gila. Orang gitu. gila, orang Iya. sakit jiwa, apa saya ikut. Kan di awal-awal kita bikin itu banyak yang tidak mau beli tiket karena begitu. Mereka takut beli Takut tiket. diklaim ya, Kak? Nanti Dari dikira orang-orang. kita ikut itu, nanti dikira kita gila, dikira kita sakit jiwa. Disangka orang yang bermasalah sekali. Iya, punya masalah. Iya. Padahal kan Oke. sebenarnya kegiatan ini lebih ke kita self healing, merilis sampah-sampah batin gitu. Oke. Dan mental health ini bukan hanya sekedar, jadi kadang kita punya tekanan dalam pekerjaan. Oh iya. Beban-beban yang Ya, pernah beban. yang pernah ada di diri gitu. Oke. Tapi kita kayak pendam begitu saja dan terlupakan. Tapi sebenarnya itu enggak pergi. Oh, dia mengendap di dalam Mengendap di dalam darah dan hati, tersimpan. Tapi di bawah alam sadar kita begitu. Dan itu yang perlu kita rilis. Nah, itu yang perlu gitu. kita- Sehingga kan itu sebenarnya berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Kadang ada orang yang padahal dia itu baik tapi kenapa rewel? Mungkin sebenarnya di dalam itu tantrum, suka Karena dia apa? punya beban yang Sebenarnya dia tidak pernah dia tidak keluarkan tahu. begitu. Iya. Berisik kayak gitu. Banyak orang merasa, maksudnya itu manfaatnya supaya dia lebih rileks lagi. Ya. Biasa itu hanya efek sih. Ada biasa yang memang tidak kuat atau memang dia sudah terlalu berat. Otomatis Ada yang pingsan. Iya, macam-macam sampai muntah. Sampai pingsan. Muntah. Itu lebih ke harus dirukia sih kayaknya. Tidak. Itu bukan magic rukia magic sih. Masa sih? Bukan. Iya, lebih energi. Coba testimoni ya. Ya. Testimoni. Maksudnya apa yang kau rasakan, Re? Ketika kau masuk di mental Self health. healing itu. Self healing. Bisa Jadi juga kan bahasa itu kita Inggris. dibawa untuk kita mengingat semua apa saja luka yang selama ini kita rasakan. Jadi kita itu flashback lagi Kak, apa saja yang kita rasakan. Terus itu kan tidak semuanya kita cerita ke orang. Jadi banyak hal itu yang kita simpan. Di situ Oke. yang buat kita luka-luka batin itu Oke. terbuang di situ Iya. keluar semua. Kita bebas kalau Kita biasa rasa kayak saya sudah lupakan, begitu Iya. kan? Sudah berjalannya waktu biasa sudah merasa saya sudah lupakan ini. Ternyata itu masih ada tersimpan. Iya. Bagaimana cara kerja itu, guys? Ya, jangan tanya ke kita karena kita bukan ikut. karena kita bukan ahlinya, kan ada mentornya. Nah, maksudnya cara kerjanya kan kalau kayak kita punya beban, terus kemudian dengar ceramah, kan dengar saja begitu. Oh, Maksudnya- kalau itu kayak Nggak, waktu jauh. itu bukan ceramah dia, jadi lebih ke Ditanya satu-satu? jadi ada memang mentornya ya kan, Iya, ada narasumbernya mentornya, itu, iya, mentornya. jadi banyak kata-kata bijak di situ, jadi kayak bilang maafkan diriku selama ini, saya sudah terlalu jauh membawamu begini. Dan secara praktek dia juga ada misalkan kita cuman saya kalau yang di Bunda Nenden ini nanti Iya, ya prakteknya saya mana, lupa. Kak? Jadi ada yang bagian saraf yang diketuk bagian sini. Ya, Sini. apa namanya, Typing di Typing. sini. Kita Di sini. ini Itu kepala. ada di sini. Nah, itu kalau Dada. misalnya cuman saya lupa. Sebagai Ya. efek juga.
Saya lupa itu kalau kita misalkan sakitnya di mana nanti Ya, diketuk kita di bagian sakit ini. tidak ada, kita cara penenangannya ketuk di sini. Dia Kalau ajar gitu. kalau ketuknya tet Nah, itu tepuk berarti pramuka. kita pramuka sekali gitu. Pramuka kayaknya. Beda Itu Oh, dalam otak ini tet memang pramuka habis kayak Fadli kan. Pramuka habis. Ya bercanda. Saya kira baik itu di Jepang dah. Oh, metodenya begitu kayak. Iya. Ditoki-toki begini. bukan juga di Tokyo. Iya, maksudnya Diketuk. Pelan aja. Cuman Ini saya bisa merilekskan begitu. cuman kan tahapannya mentornya yang lebih tahu kan. Makanya harus ikut. Nah, ini lagi dibilang harus ikut. Pasti kalau laki-laki tidak mau ikut. Ya. Kayak perempuan sih banyak sih Kak. Kenapa laki-laki tidak mau ikut? Pertanyaannya. Malu. Tidak. Tidak masuk akal kah? Dia malu, dia nangis. Lagi-lagi dia bercerita begitu. Nah, ini sebenarnya ilmunya begini. Kan Oke, kalau oke, kayak oke, Arif kan oke, bilang, oke. karena laki-laki tidak bercerita. Coba cek di rumah sakit jiwa, mana yang banyak, perempuan atau laki-laki? Ya itu caleg gagal sih Kak. Tidak. Karena tidak bercerita. Ya, karena itu, karena kenapa Oke. di rumah sakit jiwa itu lebih banyak isinya laki-laki? Karena laki-laki ini sebenarnya ternyata di data itu mereka lebih banyak menyimpan, Iya. mereka tidak keluar Betul, Kak, gitu. tadi. Karena Itu laki-laki kenapa tidak penyebabnya. bercerita. Kalau perempuan marah emosi Ya, keluar. Iya, nyonya kan gitu kan. Itu saja masih kurang. Pas self feeling keluar semua, bagaimana kalau laki-laki? Iya. Kayaknya metodenya ini ya mengingat masa lalu terus kemudian kesalahan-kesalahan apa di masa lalu sehingga kita menangis itu. Ya, tapi tidak semua. Kadang itulah yang saya bilang. Kadang orang berpikir cuman memikirkan kesalahan, padahal kan stres kayak itu contohnya misalkan Kayak baru reuni SMP 3 Iya. Kak. Iya. Beban kerja. beban kerjanya atau apa itu kan tekanan. Iya. Sebenarnya bukan cuman kayak kesalahan, tekanan Hidup. kan. Kadang kita merasa tertekan sehingga di dalam itu kayak Kerjaan. Masa sih? Makanya wajib ikut. Harus ikut. Kayaknya misalnya kan kalau Sekali kita lah. misalnya ini Kan ini ikut kan berbeda tuh. sama lah kayak kita mau ke psikiater, Ya. psikolog. Iya kayak saya stres hari ini, besok saya lupakan begitu. Ya, padahal itu tersimpan loh. Dan itu kalau tersimpan lama itu yang bisa menimbulkan penyakit medis. Oh begitu Kak? Iya, penyakit medis itu datangnya dari itu. Anxiety. Anxiety, Itu psikosomatis. lebih ke beban-beban yang banyak kita simpan, kita seolah-olah tidak ada masalah. Iya. Selalu merasa kuat. Ya, Tapi kayaknya kalau ada uang, pura-pura bahagia. Hmm. Pura-pura Belum bahagia. tentu juga. Iya, kayaknya kalau ada uang semua bahagia sih Kak. Belum tentu tenang tapi punya uang Ya, belum punya tentu bahagia tapi belum tenang. tentu tenang. Begitu. Sama kayak temanya yang kali ini ya Kak. Nanti Iya, ruang temanya- damai untuk hati yang tenang. Ya. Kenapa itu Kak? Ambil dan mengangkat tema seperti itu. Jadi jago loh dia bridging-bridgingnya sampai masuk di Itu pertanyaan. masuk kan padahal tadi kita bahas apa? Oh, Makanya kan harusnya definitif Kak. Harusnya sudah diundang di grup tapi masih ragu. Lewat. Kok singgung-singgung terus ini? Iya, bagaimana tuh Kak? Kenapa ambil tema itu Kak? Sudah di-invite. Iya, Jadi coba. kalau kayak kita kan ini sebenarnya sudah yang keduanya. Ini kita pernah buat yang pertama kan. waktu Semuanya kita. acara sekarang ini yang sudah mulai yang kedua kali ya. Iya. Ya, mental health juga ini yang Mental kedua. health yang kedua kali. Oke. Yang pertama itu judulnya melepaskan luka batin. Oke. Nah, jadi kita ambil ruang damai ini sebenarnya lebih ke sambungannya lah. Setelah kita melepaskan, Batin. kemudian kita masuk di dalam sebuah ruang untuk hati yang tenang. Tapi sebenarnya metodenya masih sama juga sih, walaupun nanti ada Cuman dari awal juga. Gitu. Tapi Re kok merasa jadi lebih tenang begitu? Iya Kak. Jadi setelah ikut itu ya Kak, memang kan dibuat kita itu melepas semua emosional Lebih relax. itu dengan air mata Kak. Jadi setelah itu lebih ringan saja hati, lebih tenang. Itu juga diajarkan begini. Kita itu belajar mencintai diri kita sendiri kan. Gitu. Belajar mencintai diri kita sendiri baru mencintai orang lain. Karena selama ini kan terbalik Iya, ya Kak. terbalik. Kebanyakan Kita lebih tidak memikirkan enak orang. Saya nggak enak sama dia. Kendati hati kita nggak ikhlas gitu. Saya nggak suka, tapi kita paksakan. Nah, itu di situ diajarkan. Kau harus biasakan cintai dirimu sendiri, baru orang lain. Oh, iya. Berarti kayaknya ada yang salah dalam perjalanan hidup kita gitu. Ya. Kan biasanya kita enak dari orang lain. Lo aja kali ya. saya juga padahal.
sebenarnya Kanung juga jadi ketua sahabat hijrah itu tebak enak dan kakak sih sebenarnya. Begini saja sebenarnya tidak enak. Oh iya, kadang begitu kita, tebak enak. Lebih mengutamakan tidak baku enak. Toh? Iya. Biarkan hati yang terluka. Tapi kita malu juga, maksudnya laki-laki kayaknya jarang. Berapa laki-laki yang Tapi ada. Kak. Tapi ada. Ya kayak begini deh. Kurang lebih 10 Tidak. ada suami istri kok, Suami istri. Cocok gitu. Cocok suami istri. Karena dia lebih karena di dalamnya itu juga ada ilmu parenting. Iya, ada ilmu parenting Oh, juga. iya. Jadi kayak suami parenting kan, kalau kita bicara parenting orang pasti berpikir parenting ini hanya anak. Iya, iya. Parenting ini kan Relasi Iya. ya Kak, suami istri. suami istri, di dalam itu juga ada. Kertas CVS. Oh itu Printing. Karena memang pernikahan itu kayaknya untuk belajar seumur Iya. hidup ya Kak. Jadi memang harus ikut-ikut Sudah. begitu pun. Iya, Sudah, betul. sudah sama nikah. Iya, saya juga sudah loh. Iya. Sudah lanjut Kak. Ini, Pak. Alhamdulillah sudah laku dua-dua ya. Iya, alhamdulillah. Iya, itu pun diobral kemarin. Iya. Harga murah saudara. kemarin di sini. Sudah ada beban negara lagi mencarikan jodoh. Iya sih betul. Parenting itu kira-kira kalau dari sana suami istri itu bisa semakin ini enggak? Kalau Atau bakal sampai rumah? tidak lah. Ternyata kok selama ini beban dan. Kok bilang saya beban ternyata. Tidak lah. Kalau kan intinya di dalam itu kan banyak lah diajarkan bagaimana kita saling mengasihi, banyak lah. Jadi ya sesama apa saja lah, sesama pasangan, anak, teman dan lain sebagainya. Bagaimana kita ikhlas menghadapi apa masalah. Jadi saya pengen ini dong menggali lebih dalam, boleh enggak? Maksudnya kan kakak berdua kan juga sudah punya suami dan istri ini. Apakah setelah mengikuti ini hubungan jadi lebih romantis atau bagaimana gitu? Ya? Ada enggak efeknya? Ini panitia kan, kalau kita orang kan jarang-jarang ikut. Masalahnya begini, kita Oke. panitia kita kesana kemari, mbak urus ini yang menangis. Rasanya kan tidak ada ini secara Mbak urus yang muntah. Oh iya. Jadi belum fokus. kalau intinya begini. Jadi kita banyak Bisa belajar aja yang lah. pakai ini. Nah, saya kan biasanya karena sering ikut kegiatan kajian-kajian dan mental health dan lain-lain ini, saya harus begini loh dari suamiku gitu ya. Jadi lebih Adalah penurut setia. kah atau Iya. Lebih Kalau taat, saya selalu kalau dibahas. Saya sama kalau suami. saya sebenarnya bukan cuman ke satu acara ini, tapi Oke. melewati banyaknya kajian-kajian yang kita laksanakan. Jadi bukan hanya karena ini terus tiba-tiba langsung berubah, tidak lah. Tapi kan selama 1 tahun kita berproses di kajian, jadi banyak lah. Kita kan tiap bulan kan rutin. Jadi bukan hanya karena satu temanya itu kan juga yang ada lah, walaupun sedikit satu kata menempel lah di otak. jadi lebih badengar dengan suami. Iya. Maksudnya supaya istriku saya kasih Pasti. Kalau saya pribadi sangat banyak sekali. Jadi mulai dari kalau kayak mental health itu belajar bagaimana ikhlas, sabar, kuat itu di mental health itu saya dapat sekali kemarin. Itu. Boleh juga sih dicoba. Iya. Kalau mau beli tiket di mana, Kak? Beli tiket ada di Instagram. Sorry. Pertanyaannya. Pertanyaannya aku langsung buka sabotase. Iya, maaf. Beli tiket di mana, Kak? Nanti ada di Instagramnya Sahabat Hijrah. Hijrah. Karena kita sudah via WA sih, kita via WA. Kegiatan tanggal Tanggal 4 Oktober. Tanggal Oktober. Di Sriti. Wah, terus beli tiket kalau di sini juga. Orang dalam. Masuk-masuk. Iya. Itu pagi Kak acaranya? Pagi, Dari pagi sampai siang. Itu 4 Oktober hari apa sih, Kak? Sabtu. Oh. Iya. Jadi biasanya kan memang sahabat hijrah bikinnya pagi terus ya? Tidak sih. Sore malah ya. Sore malam. Ustadz apa Hilman siapa ya? Itu bukan dari sahabat hijrah kan? Oh, bukan. Kalau kalau mental health kita selalu bikinnya pagi karena biasanya kan lebih enak self healing itu pagi. Lebih rileks ya kalau pagi. Pagi kan Pagi-pagi. udoranya Iya. kita baru bangun. Pokoknya lebih Dan waktunya juga karena panjang kan. Iya, paling suami-suami juga pikirlah kok self healing di sana, saya ke warkop begitu ya. betul. Self healingnya laki-laki juga kayaknya cuma ngopi deh Kak. Maksudnya kayaknya tidak terlalu butuh itu. Ngopi ini cuma buat menghilangkan sesaat, sama kayak rokok toh, begitu kan? Cuma hilangkan stres saat itu, merokok. Sampai rumah pasti ada lagi. Iya, karena pulang juga masih istri ada- kajian jadi. Tapi kan kalau ikut itu justru bisa sama-sama belajar. Iya, Jadi bahasa enaknya sih cinta suami istri, antara ya. suami istri itu bisa dapat Kak di Betul. sana. Oh, jadi caranya mencinta itu seperti apa gitu loh Kak. Sangat cocok ini Sayang memang sekali suami yang istri jauh, itu. Kakak itu beruntung Kakak dekat. Ah, iya, dia lihat.
LDR, suaminya di Oh, Makassar. curhat baru. Iya. Kayaknya perlu ikut lagi deh kau Rere. Kayaknya, Maksudnya Kak. untuk Saya tuh mau sekali suamiku biar bisa datang ke Palu. atau Semoga. sahabat Hidra aja yang ke Makassar jemput suaminya Rere. Boleh nggak? Buat di sana, buat di sana. Ih, harganya berapa sih Kak kalau mau ikut? 160. 160. Karena Sudah VIP-nya worth it banget itu. Iya. Karena VIP-nya banyak ini kan. VIP-nya sudah sold. Jadi yang ada tinggal reguler 160. Sebenarnya itu karena kita itu juga ada dua kegiatan, dua narsum ya, dua narsum nasional kan. Oke, kegiatannya pagi. Umi pipiknya kapan? Saat itu juga. Oh, saat itu juga. Umi pipik dulu. Oh, pipik dulu baru kita menangis-menangis itu. Iya. Paket komplit ya Kak. Iya, jadi 160 itu sudah bisa Umi Pipik, sudah ikut mental. Ada goodie bag, notebook. Jadi kita siap. Makanya cepat habis tiketnya. Untuk Iya, VIP. untuk Tapi reguler masih ada. reguler masih ada, tinggal dikit lagi. 160 ya. Kalau 300. Itu ada kajiannya, ada Umi pipik. Uang ngopi saja itu. Tapi kan cuma 15.000. Tapi kalau dikali Benar ngopi 15.000 sekarang. Apa ya? ya Kak, jadi kalau misalnya kenapa nih Kakak kasih alasan kenapa teman-teman di Palu itu harus ikut kegiatan ini? Nah, betul. Tuh. Kayaknya dari tadi kita sudah banyak cerita tentang kenapa ini. Ya, Ya, maksudnya itu Ini kan lebih- lebih yang kedua kesimpulannya, nih Kak, yang kedua Yang kan. kedua kan orang saya pernah ikut. Harus ikut lagi. dan kalau so pernah ikut. Iya. Kalau orang justru kalau orang sudah pernah ikut pasti pengen ikut lagi. Gitu. Orang yang sudah pernah ikut dia pasti ya kecuali dia memang lagi belum punya rezeki ya. Tapi kalau dia diberi kesempatan, punya rezeki, punya waktu, dia pasti pengen ikut. Gitu. Karena memang setelah itu dia kan banyak merasakan manfaatnya sebenarnya. Setelah manfaat didapat, orang kan pasti akan ketagihan, pengen lagi. Hatinya itu dia akan merasa ini kalau dia fokus karena kan tiap orang kan datang cuman FOMO, datang foto-foto lain sebagainya kan. Kalau Jadi niatnya cuma seperti itu, Ya mungkin dia pulang kosong gitu. Tapi betul sih Kak, setelah ikut itu dulunya saya tuh setiap ada sesuatu Kak, masalah apa, saya tuh gampang sekali. Kenapa kau selalu cengeng. ketawa Arif? Nah, maksudnya dia Kau tidak percaya kalau dia Iya, coba lagi. Cengeng sekali Kak, kayak lemah Nah, apa. Tapi setelah ikut itu entah apa ya, cuman kayak ada powernya saja, lebih kayak lebih besar hatinya, lebih luas lagi Lebih rasa kuat. sabarnya, iya, lebih karena memang diajarkan itu kan diri kita harus bisa seperti itu. dan kan ada juga yang orang kayak pemahaman ya. Mereka selalu bilang, kalau punya masalah, kalau punya apa lari saja ke Allah. Kenapa harus ikut mental health? Kenapa harus ini? Kan Saya gitu. setuju tuh. Kenapa? Nih, coba. Kenapa tidak? Coba. Sebenarnya kan kita di mental health bukan berarti kita tidak. Justru itu kenapa? Selain dari materinya itu kita diantar mengingat Allah ya kan pasti itu kan gitu. Sebelumnya juga kita mengantar dengan kajian. Orang berpikir ikut mental health dia tidak punya iman. Gitu. Oke. Kan banyak orang pikir dia itu kenapa ikut mental health? Dia ada imannya. Padahal kan kalau kita punya masalah lari saja sama ke Tuhan, lari saja sama Allah. Padahal kan konsepnya tidak seperti itu gitu. Konsepnya tidak seperti itu. Karena kadang kita sepakat bahwa iman kita manusia ini naik turun. Iya. Ya kan? Setuju. Sepakat kita naik iman kita. Belum tentu pada saat dia punya masalah imannya mungkin lagi apa, mungkin. Jadi kan banyak hal sebenarnya kenapa kita butuh mental health sehingga itu, atau misalnya gempa kemudian dia punya trauma karena gempa. Itu kan sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya tidak semua diselesaikan dengan kita bicara iman. Nggak harus kita sudah harus ikhlas, itu kan ujian dari Allah kan. Padahal ini salah satu sebenarnya bentuk ikhtiar juga ya, Kak. proses untuk mengantar itu, proses untuk mengantar kita setelah dari situ kita diantar sehingga kita lebih dekat lagi sama Allah. Lebih dekat lagi ke Allah. Gitu. Kita tahu lah metodenya gitu. Karena kadang orang kalau kita bilang kau begini belum tentu sampai ke dia. Nah, betul dia bisa terima kan? Iya. Tapi kadang ada yang begitu apa namanya kajian-kajian gitu. Ada orang sampai curhat itu kayak. Oh iya, saya sepakat itu. Kita juga tidak suka itu ada di Sahabat Hijrah. Makanya kita tidak pernah memposting. Saya kemarin sempat, kemarin saya sempat balas dari itu kayak suamiku selingkuh. Ya, itu kita cut kalau di postingan kita tidak pernah. Tapi itu sesi itu ada. Sesi itu ada, cuman kan kita tidak pernah bisa menebak dia akan bertanya apa nanti ya. Tapi kita sudah ada penyampaian biasa ya. Kalau untuk ini nggak boleh ditata tertib. Ditata tertib sudah. Kan ini ya sesama peserta nggak boleh. Jadi di tata tertib itu kita sudah itu tidak boleh mengambil gambar orang lain.
dan menyebarkan, nggak boleh, keren. nggak boleh. Bagus. Dan kita pun tidak pernah memposting kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap itu Sensitif. sensitif, mengandung aib atau apa, kita nggak pernah posting itu. Jadi tetap Dan lebih kita jaga privacy ya, kan? jadi aman lah untuk orang-orang yang Itu cukup ikut. di dalam itu aja. Dan kalau misalkan yang bersangkutan sendiri kemudian posting masalahnya, kan ada yang gitu kan, dia curhat terus bercurhat tentang keluarganya terus dia posting sendiri, itu urusannya dia, urusannya dengan Tuhannya sudah kan. Kalau dia mau, yang jelas kita sudah mengingatkan untuk jangan. Tapi laki-laki banyak juga kak. Banyak kok, penasaran kayaknya kan? Iya, saya penasaran. Lumayan ada. Kan ada Nih, nanti Umi Pipik nanti hari Sabtu ada gratisnya 4 nanti, ya? Oktober ya kak? Iya, hari Sabtu Tapi 4 Oktober. saya laki-laki leh, masa gue menangis gitu. Tidak harus selalu menangis kak. Tapi laki-laki menangis tuh kak di sana. Tidak. Ada juga ada yang menangis, ada juga yang Kok tidak tidak. kompak? Maksudnya ada yang menangis, ada yang tidak. Kan bukan cuma laki-laki, perempuan juga ada yang tidak menangis. Ada juga yang tidak, Iya, tidak semua tidak juga semua, perempuan itu menangis. di Efeknya situ. itu tidak semua sama. Sampai iya. Beda-beda sih Apa setiap dia orang. apa yang tidak menangis itu belum jujur pada diri sendiri, bisa jadi. Bukan juga. Pertama, Banyak faktor lah, banyak Kak, faktor. ya. Iya. Mungkin dia lebih ini lagi masih bisa lebih kuat Mengontrol ya, emosinya. Kayaknya karena backsoundnya dia bukan lagunya kayak yang menangislah. Nah itu kemarin kita juga yang datangkan. Oh yang di anu. Jangan dibahas, bukan sahabat hijrah. Oh bukan. Saya juga nonton itu kak. Kita ketemu kan kemarin. Oh iya ya. Banyak sekali. kita ketemu Di mana terus. tiap event pasti Kak Arif Ada. ada. Iya. Saya upacara HUT kota juga ada. Saya diundang Ya loh. insya Allah 27. 27 iya 27. Terus kak, ini seberapa yang laku? Tinggal berapa lagi? Kalau untuk tinggal berapa lagi itu kita menyesuaikan gedungnya nanti. Jadi kalau misalkan nanti bertambah, kita akan buka sampai itu kan, kalau di Seriti kan dia ada berapa sekat. Iya. Gitu. bisa sampai 2000 kan plus. Kalau sekarang sudah berapa kak? Sekarang 700-an. Iya masih ada waktu ya Kak. Target Gitu. sudah memenuhi target enggak itu kak? Sebanyak mungkin. Sebanyak pasti. mungkin targetnya. Cuman Muatnya gedungnya cuman ya kita lihat akan karena memang sekarang lagi banyak event, belum lagi ada masuk yang lagi viral sekarang masuk di Palu. Iya. Lumayan yang juga kan. DJ kah? Hah? Yang DJ kah? Oh bukan. Oh yang lain. Yang wisata Nanataki kan, itu memang cukup itu juga kan. Iya tapi Untuk Umi Pipik kayaknya bukan ustadz milenial deh. Maksudnya ustazah milenial deh. Lebih ke kayak Anan Ataki begitu yang lebih ini. Kenapa tidak undang yang begitu kak? Umi Pipik bercadar toh? Iya, kemarin kita juga sebenarnya kan kalau mengundang kita sih kalau mau mengundang siapa saja yang bisa. Cuman kan hubungannya yang diterima itu kan itu tadi aksesnya untuk ke aksesnya. mereka itu yang Dan sesuai request juga kebanyakan ya Kak. Umi Pipik. waktu Umi Pipik datang pertama kali yang kita undang itu kita sampai 1.500 ya itu. kan kalau yang milenial kemarin ada Ustadz Taki Mali. Oh iya Ustadz gimana lagi ya? Ya, tak kira. Habis Umi Pipik rencananya mau Umi Lugi lagi tidak? Itu lain lagi kajiannya. Kajian lain lagi tuh. Pasti ikut Nanti kita ini tanya. lagi ya Kak. Update lagi siapa penceramah-penceramah yang bakal datang ke Palu ya Kak. Setelah Umi Pipik. Iya, kayak ada macam apa ya mimpi besar gitu mau datangkan Ustadz siapa gitu. Real. Sebenarnya kalau Kemarin kita anu itu ya. iya anak-anak sudah. Mana Taki? Oh iya kan kayaknya teh boleh dia deh. Ya, Cuma tidak bisa gitu. banyak sebenarnya ustadz yang kita ingin datangkan. Adi Ustadz Hidayat ya, Hidayat. Ustadz Rizal masuk list enggak Ustadz Rizal? Ustadz Rizal mana? Calon wakil wali kota kemarin Ustadz Rizal. Oh, Masuk beliau nggak? sudah datang kalau di kajian rutin. Oh, Kalau itu beliau pernah isi juga di kajian Iya. rutin. Ustadz Rizal bagus juga itu. Itu Lucu juga kebanggaan itu. Kota Palu Iya. punya itu Kak. Itu pernah sudah isi kita, tapi kajian rutin. Oh iya iya. Kajian rutin bulanan kan. Tapi Ustadz Rizal kasih panggung dong. Sudah lalu, yang pertama malah. Iya, Ustadz Rizal mau Ustadz. Justru dalam kesempatan ini mudah-mudahan kalau di up juga yang ini kan, Iya, kita mau di-up ucapkan loh. kita mau ucapkan terima kasih sama Ustadz Rizal. Beliau yang isi kita pertama dan tidak ada honornya juga, masya Allah. Wow, keren. Kosong. Pas dia kasih di saya lihat. Hah? Gara-gara tidak ada honornya. Jadi apa? Beliau kalau untuk ceramah dia tidak. Sebenarnya tidak ya. Ikhlas, Sebenarnya ikhlas. semua ustadz dan ustazah yang kita undang itu semuanya ikhlas, tidak mau honor. Cuman beliau kemarin sudah saya paksa-paksa
Mau juga kan, jadi mau dipaksa bagaimana? Cos sekarang. Makanya Udah coba. makanya Tidak ada masih tolak-tolak karena Tolak. Nanti kasih Arif saja. makanya saya sekarang sudah jarang kasih langsung, biasa saya langsung transfer diam-diam saja. Oh, ada nomor rekeningnya. Iya, saya pernah minta Itu nomor sih yang rekening. diharapkan Ustaz Rizal. coba lu juga kan. Itu dia nomor Dan rekening. tolak tuh nggak. 2 kali Ustaz. Iya. Saya CS Ustaz kami loh Ustaz Rizal. Jika bersahabat sahabat hijrah, ini dong kolaborasi dan saraba. Ayo sebenarnya kita itu Iya bisa juga ya Kak. Iya, kita punya konten yang bulan puasa itu loh. Cerita lepas tarawih itu. Kan kita sering itu kan. Dan kalau Iya. Yang mana? Nah. Itu yang Bahas lah. untuk bulan puasa. Kita ada konten rutin untuk dakwah-dakwah begitu. Sahabat aja boleh masuk gitu. kita apa? Kita ini bukan penceramah masalahnya. Tapi kan banyak Linknya. Iya. Pasti program-program sahabat hijrah di bulan puasa juga pasti ada begitu. Dulu pernah sempat ada rencananya kan ya apa? Yang off the road. Ya, sebenarnya Sahur. On the road. bukan Bukan. sahur. Off the road Sebenarnya- apa? Sebenarnya kita itu ingin masuk ke komunitas-komunitas, misalkan kita masuk ke Slankers, anak IO. Kita Kita kepingin maunya di bulan puasa. Bisa nanti kita bantu. kita itu maksudnya begini. cocok. Jadi kalau mengajak orang, apalagi perempuan yang datang ke kajian itu lebih mudah ketimbang kita mengajak teman-teman. Anak-anak Slankers kita gabung duduk di kajian. Tapi keren loh Kak. Juga ini kan. Terus gabung Iya. di Tapi kajian kan. tergantung ustadznya sih kak. Iya, makanya kita cari yang ustad-ustad gaul-gaulnya Palu lah, begitu. Ustadz gaulnya Palu. Ustad Rizal bukan? Tidak gaul. Iya, boleh lah. Kita Ya. singgung lagi namanya beliau ini. Boleh kayaknya Ustadz Rizal. Dia keren. Kan yang kayak begitu-begitu. Itu kita sebenarnya jadi itu yang saya bilang tadi, kita tidak kaku tapi kita ingin menyentuh. Jadi kita yang datang bawa ustadznya. Kalau perlu mereka tidak datang ke tempat kita yang ke tempat mereka. Jemput bola. Iya, mereka siapkan saja teman-temannya. Nanti kita datang bersama ustadznya dengan konsumsinya. Mereka kumpul saja. Cuman itu yang belum terrealisasi di Ramadan kemarin. Ramadan ini kita wujudkan. Boleh, Tahun depan kita Insya wujudkan. Allah. Nanti saya siap bantu. Iya, Siap. siapa tahu juga Insya kakak-kakak sahabat hijrah butuh host dan co-host. Jangan. Kalau dia boleh. Jangan saya. Kenapa Kak? Aduh, kayaknya teh cocok deh. Oh, Jadi begitu. moderatornya kayak ustadz begitu kayaknya saya teh cocok deh. Cocok. Biar ada Ini karena rambut belum digunting sih kak. Iya. Kira ini setiap hari-hari pakai peci. Iya. Tapi saya sosok Tisa. Dicoba Kak. Mas. Tapi siapa tahu kan, mana kita tahu belum pernah dicoba. Iya, Kak, apalagi betul. supaya lebih lucu-lucu. Ya, apalagi Ya, Saraba kan? Channel kan. Kan sudah kalau ada kayak Hana namanya. Nataki kan dia punya bukan MC yang betul-betul memang Bisa saya kalau anak tadi bisa. macam Hana Nataki dia mau dia mau. Iya. Saya suka bahasa-bahasanya Hana Nataki itu kak. Oh, bagaimana bahasa bagaimana? Milenial banget begitu kayak Aisyah tuh orangnya traveler banget gitu ya. Dia pakai bahasa lo. Nah, Kenapa kalau meniru kan harus begitu suaranya? kan begitu suaranya. Iya. Jadi kayak Ustaz Hana Nataki. Nataki. Di notice nanti nih. tapi Hana Nataki pernah kesini tuh Sudah lama itu di Mercury kalau tidak salah, saya tidak ikut, cuman saya di lapangan wali kota pernah. oh ya Acaranya Mercury Sabma juga Pemuda Pancasila. ya pernah itu belum viral sekali beliau. viral. Iya. Kalau sekarang sudah susah. Tapi banyak juga minta maaf ini. Banyak juga ini teh papa kalau pertanyaannya mau ditayangkan atau teh papa begitu. Banyak juga saya lihat yang saya kan lihat-lihat juga ada yang ikut kajian terus sorenya dia lari pakai celana pendek lagi begitu. Itu kenapa itu? Maksudnya kayak tidak masuk dalam otaknya. Kalau Iya minta maaf. Maaf, Gitu ya. Ada dimaafkan. juga cewek-cewek yang saya lihat. jadi pagi kajian. nah Apa? Siang kajian malam DJ Panda. Balance ya Kak Iya, kayaknya. jadi kayak dunia dan akhirat jangan kajian ini minta maaf ini kak, ini agak kritik sedikit. Jangan kajian ini tidak ada gunanya karena tidak bisa membuat orang berubah begitu. Ya. Masa dari pagi dengar kajian, sore sudah berubah begitu. Ya. Jadi kan sebenarnya Fenomena itu Kak, harus sebenarnya kan kagak begini. Kan hidayah itu datang bukan kami panitia ini yang menentukan bahwa dia begitu datang kajian dia akan langsung kan gitu. Jadi Oke. dia kan artinya begini, ada yang datang kajian dia cuma FOMO.
Itu yang Ada yang dia datang kajian memang dia ingin cari ilmunya. Ada yang dia datang kajian mungkin karena diajak temannya. Jadi orang datang ke kajian itu semua punya latar belakang yang beda-beda. Oke. Tapi kami dari sahabat hijrah yang melaksanakan minimal kami sudah punya niat mengajak dia ke jalan kebaikan. Setelah keluar dari situ dia mau seperti apa itu urusannya dengan urusan Tuhannya, begitu. Minimal dia sudah datang ke kajian, Sudah mungkin mau ada yang memulai ya, Kak? Ya, ada yang masuk di kanan, entah dia keluar kiri terus masuk naik di sini kan itu alhamdulillah. Iya. Gitu. Betul, Dan tidak mungkin juga orang begitu satu kali datang dia akan langsung berubah. Dan Hidayah itu kan datangnya kita kan nggak tahu. Nggak tahu. dan kita juga tidak memaksakan orang juga harus Semua butuh proses ya, Kak. ya dia harus datang terus tiba-tiba kita tidak tahu mungkin dia celana pendek tapi sedekahnya banyak. Betul. Iya, Masya Allah. Saya tak boleh suzon berarti. Ya, jangan juga kita menilai. Tidak boleh judge. Dia datang kajian tapi malamnya mana kita tahu ternyata begitu banyak orang yang dia hidupi. Belum tentu Dari yang yang kesalahan yang kita lihat tidak bagus itu sudah menutupi dia punya kebaikan yang dia sembunyikan tentunya kan. Betul, saya setuju. Kita Kecuali juga Harim yang bahina Palu itu salah itu. No comment. Dia sudah pulang ke ini makanya kemana dia? Loh, kok jadi bagus gitu? Saya malah tidak tahu ini. Wah, kurang FB Pro kan. Tapi kita terima kasih nih sudah. Selanjutnya apa yang akan dikerjakan sahabat hijrah? Untuk maksudnya banyak lah. Kita juga punya program-program insya Allah ke depannya. Oke. Kita ingin ada umroh bareng. Kita ingin Lebih murah kah? dengan teman-teman sampai nantilah kita pakai bicara di belakang. Iya, kalau lebih murah saya mau ikut sih. Iya. Pasti lebih murah lah. Umroh Oh iya bareng. betul kan ada Pak Gufron yang Iya, umroh bareng terus Kak. Umroh bareng belum pernah Kak? Belum, tapi insya Allah kita ingin umroh bareng. Banyak lah yang itu juga tadi yang kayak bulan puasa yang cerita itu. Dengan komunitas-komunitas di Kota Palu ya, Kak. Banyak sebenarnya planningnya kita yang belum terlaksana. Iya. Dan yang kita ingin lebih variatif, tapi itu tadi sambil berjalannya juga kita belajar juga karena ternyata tidak setiap apa yang kita inginkan kemudian itu bukan masalah terwujudnya tapi itu sesuai dengan syariat. Contoh kayak tadi, saya kepingin sekali bikin konser, sebenarnya niatnya kita itu baik, biar mengajak teman-teman bersalawat, tapi ternyata menurut ustazah niatnya baik tapi ada ikhtilat di dalamnya karena kita mencampur adukan antara Laki-laki dan perempuan gitu. Jadi Dakwanya mesti hati-hati dapat, jadi lebih berhati-hati dalam membuat sebuah kegiatan dengan niatnya kita gitu. Banyak lah, jadi kita berproses terus ini. Jadi Siap. banyaklah yang kita ingin Bikin. bikin. Yang jelas jalan kebaikan. Ya, walaupun kita juga tidak baik-baik amat sih. Tapi saya doakan itu umroh bareng bisa segera terlaksana. Apalagi ada subsidinya ya, maksudnya kan supaya bisa kita mendaftar juga. Ini bagaimana Atau ada giveaway umroh bagus juga itu. bagus juga, insya Allah. Iya itu saran. Umroh kedua berarti kayak nanti insya Allah. Wah, Rere kan kemarin titip doa. Nanti siapa tahu kita bisa umroh sama-sama. Masya Allah. Kak Fadila kan. Bareng berempat berarti. Oh iya betul. Kakak dengan istri. Tidak bareng sahabat saya hijrah. dengan- Iya dengan Bareng sahabat hijrah, hijrah. iya. Masya Allah. Banyak sekali sebenarnya event-eventnya kita bulan Januari juga sebenarnya sudah ada perencanaan. Cuma kan siapa tahu nanti podcast lanjut. Iya, podcast di Nabawi keren juga itu Kak. Oh iya. Sama sahabat hijrah. Iya ya. Iya kan? Berarti Next Sarapa Channel. Iya itu maksudnya. Iya boleh tuh ya kan. Podcast di Zamzam Tower bisa juga itu. Bersama Sarapa Channel. Amin kan. Iya, kau hostnya. Iya, siapa tahu bisa Siapa kita. tahu Amin, amin, dari ya kata-kata Allah. ini Amin. lewat malaikat Walaupun dari candaan. Insya Allah. candaan jadi Loh, kenyataan. kita teh canda ini kita serius ini guys ya. Nah, yang Bilang begini. bercanda. Serius bakode lagi Kak. Iya, makanya. Salam sama Pak Gufron guys. Saya kira Samsung ke Wali ya. Kenapa jadi minta salam? Itu kan terima kasih banyak sudah. Kita juga yang terima kasih banyak sudah. Ada kata-kata untuk Sarapa Channel? Dengan teman-teman, itu kayaknya kegiatan nanti. Jangan lupa beli tiketnya. Oh iya Ya. boleh penutup dulu. Jangan lupa beli tiketnya untuk acara tanggal 4 Oktober di acara kita di Seriti, kegiatan kajian akbar dan mental health bersama Umi Pipik dan Bunda Nenden. Nanti untuk beli tiket bisa langsung ke Instagram Sahabat Hijrah. Wah. Di bawah ini. Keren. Masya
Allah. Kata-kata lagi untuk Saraba. Kata-kata untuk Saraba. Tapi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata kayak. Oh, tidak. Makin keren. Makin Jadi kalau- gaul. Pokoknya intinya kita Oke. apa ya? Mengucapkan terima kasih banyak ini Siap, sudah difasilitasi kegiatan kita. Mudah-mudahan ini jadi berkah untuk teman-teman Amin. Saraba Channel kan. Artinya semakin besar lagi. Amin, lagi amin, amin. Pahalanya punya kantor yang lebih itu kan. Iya, bilang saya kecil ini kak. Bilang iya. Iya. Tapi kan saya tahu ini rumah. Iya. Dulunya awalnya kan. Iya, awalnya. Siapa tahu memang betul-betul punya ruko, kantor studio kan. sendiri. Studio ya, Masya studio Allah, maksudnya kan. Amin Pak Gufron, amin Pak Gufron. Nanti di lantai atas kan Amin Pak Gufron. Amin. ada tower sendiri kan. Kan jadi di bawah itu Saraba ruang Channel Tower. ruang admin kan Amin. kalau ada yang mau itu kan admin. Di bawah itu agen travel. Iya. Kayaknya pulang ini Kak Afi langsung cerita. Iya. Udah cerita dong. Kita siap dong. Jadi mitra Kadin kita siap dong. Terus jadi bicara kan. Kakak ada yang mau disampaikan? Untuk Untuk Pak Gufron yang tercinta mungkin. I love you. Saraba kan. Ya untuk Saraba terima kasih Ayo. sudah memfasilitasi kami dari Sahabat Hijrah. Semoga makin sukses. Amin. Pak Gufron. Dan tetap gaul. Pokoknya gayanya beda deh. Pertahankan aja gayanya. Keren. Siap. Terima kasih banyak ini. Kita orang terima kasih sudah mau mampir di Saraba Channel. Terus sehat-sehat untuk kakak berdua. Mudah-mudahan acaranya lancar. Mohon maaf kalau pertanyaan agak kurang ajar atau apa. Sesungguhnya ini hanya entertainment biasa di sini. Kalau ada yang mau sampaikan? Sudah cukup Kak. Semoga sukses acaranya. Amin. Dan membawa manfaat dan berkah untuk semua orang. Karena sebenarnya kedamaian sejati itu Ya. bukan Ya, ini hidup yang tanpa ditunggu. masalah, Oke. tapi di saat ada masalah kita tetap kuat dan tetap tenang. Luar biasa. Oke, tetap di Saraba Channel. Saraba Saraba dulu dulu dong.